Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok Kolin yang beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Rifki Oktarianda dengan NIM F1D119008 dan Anang Murtioso dengan NIM F1D119016, Sarip Hidayatullah NIM F1D119020, Hayun Ifurenu F1D119026. Di sini kami mengambil studi kasus tentang genesis kaulin dan rekayasa pemanfaatannya sebagai bahan baku keramik pada PT Sugi Alam Anugroho di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kaolin merupakan salah satu jenis bahan tambang yang dibutuhkan dalam bidang industri, antara lain industri keramik, kertas, cat, pestisida, dan obat-obatan, baik sebagai bahan baku utama, bahan pengisi atau filler, atau bahan pelapis. Di daerah Kecamatan Belinyu, pada saat itu sudah ada industri hulu yang mengolah kaolin yang dilakukan pada PT Sugi Alam Anugroho yang produknya berupa tepung kaolin. Dengan adanya industri hulu, diharapkan tumbuh industri hilir yang memanfaatkan kaolin di daerah ini sebagai baku keramik. Pada studi kasus ini kami mengambil tujuan yaitu mengetahui pengertian bahan galian, yang kedua mengetahui pengertian kaolin, dan yang ketiga yaitu mengetahui proses rekayasa pemanfaatan kaolin sebagai bahan baku keramik. Baik, bagan alir kaulin itu tahapannya dari kaulin dari tambang, kemudian menjadi talang dengan sekat atau sulisbok, kemudian tahap ilustrasi desliming, kemudian tahap tangki pengendapan atau setting pond, lalu filtering, kemudian pengeringan, drying, dan menjadi kaulin murni, penggilingan, dan terakhir yaitu tepung kaulin. Adapun cara penelitian pada studi kasus kaulin ini, pertama tahap persiapan yang meliputi studi pustaka yang ada kaitannya dengan topik permasalahan dan teori yang mendasari serta mencari data sekunder yang diperlukan. Yang kedua adalah tahap pekerjaan lapangan yang mencakup pengamatan singkapan, pengambilan contoh batuan, dan mengikut ketebalan dan kedalaman kaulin. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengolahan data dan analisis laboratorium, yaitu analisis sifat fisik, kimia, XRD, dan uji keramik, kompilasi dan evaluasi data untuk mengetahui proses terbentuknya dan rekayasa pemanfaatannya sebagai bahan baku keramik. Dari cara penelitian ini menghasilkan hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama adalah hasil pengamatan lapangan laboratorium menunjukkan morfologi tempat ditemukan relatif datar, kemudian kedua penyebaran dan pelemparan kaulin ke arah lateral sangat luas. Kemudian yang ketiga adalah hasil analisis sifat fisik kaulin memperlihatkan kaulin ke arah vertikal dan bagian tengah memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan batuan induk. Kemudian yang keempat adalah tidak tampak adanya perlapisan. Kemudian yang kelima adalah hasil analisis XRD memperlihatkan susunan kaulin adalah mineral, karoniti, kuarsa, gipsit, dan mika. Kemudian yang keenam adalah dari hasil XRD tidak terindikasi adanya mineral kunci untuk tiap-tiap alterasi hidrotermal. Selanjutnya, proses rekayasa pemanfaatan kaolin sebagai bahan baku keramik. Keramik adalah bahan anorganik non-logam yang dalam proses produksinya dilakukan pada suhu tinggi dan produknya terdiri dari rasa kristalin atau gelas atau campuran keduanya. Keramik saat ini bukan lagi sekedar barang seni semata, tetapi karena keunggulan sifat-sifatnya. Keramik telah menjadi bahan utama yang fungsinya tidak dapat digantikan oleh logam dan polimer. Sedangkan keramik menurut definisi yang sempit adalah material paduan metalik dan non-metalik. Hasil uji keramik ini dilakukan dengan 3 campuran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada campuran dengan perbandingan kaolin dengan tanah liat
yaitu dengan perbandingan 1:0, memperlihatkan hasil tidak baik. Setelah selesai proses cetak tuang, benda uji dianginkan atau dikeringkan, dan pada saat kering tampak agak retak-retak. Selanjutnya, benda uji dibakar pada suhu 900 derajat Celcius dalam waktu kurang lebih 4 jam. Hasil pembakaran memperlihatkan benda uji atau produk retak dan pecah. Pada campuran kedua, dengan perbandingan 1:1, selesai proses cetak tuang, benda uji dianginkan atau dikeringkan selama kurang lebih 1 minggu. Pada saat kering, kelihatan tidak retak dan pecah. Selanjutnya, benda uji dibakar pada suhu 900 derajat Celcius selama kurang lebih 4 jam. Hasil pembakaran memperlihatkan benda uji atau produk tidak retak dan tidak pecah. Kemudian benda uji atau produk digelasir dan dibakar pada suhu pembakaran 1200 derajat Celcius. Pembakaran pada suhu 1200 derajat Celcius memerlukan waktu kurang lebih 8 jam. Setelah dikeluarkan dari tungku pembakaran, benda uji tampak retak dan melengkung. Selanjutnya, campuran ketiga dengan perbandingan 1:3. Hasil uji memperlihatkan hasil yang bagus pada suhu pembakaran 900 derajat Celcius dan pembakaran pada suhu 1200 derajat Celcius. Dan pembakaran pada suhu 1200 derajat Celcius, benda uji atau produk tidak retak dan tidak pecah. Berdasarkan hasil uji keramik itu dapat disimpulkan bahwa kaolin di daerah penelitian dapat dipergunakan sebagai bahan baku keramik. Untuk memperoleh kualitas keramik yang baik, campuran yang digunakan adalah 1:3, yaitu 1 bagian kaolin berbanding 3 bagian tanah liat. Perbandingan 1:3 menghasilkan kualitas keramik yang baik dengan proses cetak tuang dengan mengikuti aturan baku proses pembuatan produk keramik. Baik, kesimpulannya adalah satu bahan galian adalah yang dikenal dengan sebagai bahan-bahan hasil dari pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan induknya yang berada di dalam kerak bumi. Untuk bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan ini memiliki sifat tidak langsung, memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya nitrat, fosfat, asbes, tal, mika, granit, magnesit, kaolin, batu apung, marmer, batu tulis, dan pasir. 2. Kaolin merupakan suatu mineral lempung berwarna putih yang memiliki komposisi terbesar berupa kaolinit, yaitu Al2O3, 2SiO2, 2H2O. Komposisi kaolin berupa 46,54% SiO2, 39,50% Al2O3, dan 13,96 H2O. Partikel kaolin biasanya berupa lembaran heksagonal dengan diameter sekitar 0,05 sampai 10. Mineral kaolin dapat terjadi melalui proses pelapukan dan proses hidrotermal. Alterasi pada batuan beku, feldsparstik, dan mika. Kaolin biasanya berada sebagai mineral kaolinit murni atau mineral yang berhubungan, misalnya haloisit, nakrit, dan dikrit yang bergabung dengan mineral lain seperti smektit, mika, kuarsa, dan feldspar sebagai pengotor. 3. Salah satu proses rekayasa dan uji pembuatan keramik yang dilakukan di laboratorium atau studio keramik PPG Kesenian Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Hasil uji keramik adalah sebagai berikut. Contoh campuran 1:1 kaolin tanah liat 1:0 memperlihatkan hasil yang tidak baik. Setelah selesai proses cetak tuang, benda uji dianginkan atau dikeringkan dan pada saat kering tampak agak retak-retak. Selanjutnya, benda uji dibakar pada suhu 900 derajat Celcius dalam waktu kurang lebih 4 jam. Hasil pembakaran memperlihatkan benda uji atau produk retak dan pecah. Nah, baiklah, mungkin itu saja sekilas penjelasan dari kelompok kaolin. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.